Ini barang Perancis, nggak kaleng-kaleng. 64 juta sama 31 ya. Betul, Pak. Dan beliau ini legendnya di high-end audio. Sekarang kita lagi ngobrol sama man behind salah satunya ini. Ini provokator utamanya IHEAC. Oke, selamat sore. Sekarang saya lagi ada di Fairmont Hotel Senayan. Dan special edition kita akan meliput IHEAC 2023. Pameran high-end, portable speaker, visual, gitu juga tentang home theater. Di tempat yang premium, kita akan review audio visual kelas premium high-end. IHEAC 2023. Yuk, capcus kita lihat suasananya. Ini ambience di ballroom. Dan kita akan segera menuju ke atas. Capcus, let's go. Oke, ini adalah selasar dari Fairmont Hotel. Lihat, ambience-nya sangat luxe sekali dan sangat cocok sekali untuk acara IHEAC, di mana kita akan melihat pameran audio visual yang kelas high-end dan tentunya sound quality. Ini beda banget nih, konten pro media kali ini biasanya kita ngeliput yang live production, rental, gerbek sistem, yang big system di PRJ, di SICC atau di Ancol Beach City, sistem dengan crowd yang ribuan orang. Tetapi kali ini kita meliput sesuatu yang simple, kecil, areanya premium, tapi barang-barangnya kelas mahal dan berkualitas. Itu sebabnya kita akan diversifikasi market yang berbeda sekali, karena kita hampir nggak pernah di konten pro media membahas tentang high-end audio. Yuk kita kupas tuntas tentang high-end audio Indonesia. Ikuti saya. Nah, sekarang kita menuju ke atas, nanti kita akan naik lift, karena konsep pamerannya ini beda, kayak Pro AVL, kayak di Expo Center gitu, enggak. Karena ini konsepnya per kamar-kamar yang kayak kamar hotel. Diadakan di 3 lantai, lantai 14, 15, 16. Dan kita akan naik lift dari eskalator ini. See you there. Oke, sekarang saya sudah ada di ballroom utama, backdrop dari IHEAC. High-end audio, home theater, audio streaming, dan portable audio. Semuanya canggih tuh. Ada robot dari V2 juga yang ikut ngeladenin kita. Dan di depan sana adalah lagi opening ceremony. Kita akan mulai masuk ke sana. Sekarang kita lagi ngobrol sama man behind salah satunya ini. Ini provokator utamanya IHEAC. Jadi Pak Rudi, IHEAC ini visinya, tujuannya, target marketnya gimana, Pak? Iya, karena kan Indonesia high-end ya, pasti tentu saja. Jadi memang fokusnya kami memang karena ini para komunitas, mereka yang mungkin hobi, penggiat. Ya karena kami juga di bidang high-end audio, ya tentu saja kami ada terlibat di sini dan mengedukasi market lah, paling nggak perkembangannya seperti apa gitu ya. Dari sejak pintu masuk, tadi kita udah langsung lihat robotnya V2, udah kelihatan banget ini. Ini pemain utamanya ini. Pak, kenapa V2 harus ikut ini dan mendukung ini? Kira-kira Pak Rudi apa sih yang mau ditargetnya apa nih? Iya, karena kita ngelihat ya, makanya kenapa tahun ini mungkin kalau lihat pembukaan dan segala macam kita rubah semua berkaitan dengan beberapa tahun lalu waktu diadakan acara masih pakai analog printing, kita rubah sekarang menjadi ada LED, robot, digital. Karena kan ini pameran high-end audio gitu ya, masa dibukanya dengan masih analog gitu kan. Dan kita terlibat ini karena memang ya karena kita juga salah satu yang tadi penggiat dari audio video high-end di Indonesia. Netisound, Pak Rudi ini CEO V2 Indonesia dan salah satu penggiat di asosiasi APAFMI. Kita berdua ada sama-sama di asosiasi supaya audio visual Indonesia selalu makin maju. Belakang saya lagi opening. Ini setelah ini acaranya apa, Pak? Ya, ini mungkin akan ada roadshow ke atas untuk lihat. Pak Rudi, V2 ada di lantai mana? Kita lantai 14, 16 dan kamar 14, 17. Ada 2 room. Netisound inget-inget kamarnya, nanti akan kita gerbek Netisound sistemnya V2 Indonesia.
See you there. So if you, because all the arrays are covering about it, you can see comparison between, this is a real venue, whereas in Eliza, wherever you walk, into specialized zone, what specialized zone. And lastly, separation. Did you manage to hear? Saya lagi di boothnya Gracia Aufindo, keren banget. Mereka setup untuk immersive system, tentunya pakai Lisa. Jadi semuanya pakai L-akustik dan atasnya pakai apa, Rico? Ininya X8 ya, itu depannya. Oke. Yang depan baru X8. Oke, jadi 5XT, 5XT, 5XT. yang depannya semuanya X8. Oke, subnya pakai KS21. KS21 ya, compact banget ya, 21 inch. Tapi size-nya bisa compact banget. Yes. Tadi gue lihat, gue pikir 18 itu sampean, saking kecilnya. Ternyata 21 ya. Terus power semua pakai LA4 Pakai ya. LA4 semua ya. LA4 Prosesornya yang Elisa. pasti Yang paling prosesornya Elisa, mantap yang sekali. bikin. Dan di sini Netisound kita bisa ambience dari sumber suaranya itu langsung jalan sesuai kemauan kita, mau di drive kemana. Yes. Itu keren. Small studio. Itu keren. Experience-nya mesti langsung rasain sendiri, Pak. So, kenapa Rick Gracia mesti ikut di EHIAC 2023 ini? Oke, ini karena sistem yang maksudnya baru di Indonesia ya Pak. Ya dari L-akustiknya, makanya kita mencoba untuk mengikuti event ini supaya teman-teman netizen juga tahu bahwa ada satu pengembangan dari L-akustik yaitu Elisa system, ya kita sebutnya immersive hyperreal sound gitu. Jadi ya ini yang akan kita kenalkan ke masyarakat di Indonesia, khususnya netizen di Indonesia. Mantap, Netisound ini teknologi terbaru. Yes. Immersive system, kalau di L-akustik pakai Elisa, Yep. di DNB ada juga. Soundscape. Ya. Kalau di Mayer ada Constellation dan beberapa merek sekarang sudah mulai ngeluarin immersive system. Ya. Now is the time for immersive. Yep. Kita Oke. Apalagi yang ditampilkan di sini? ya kita ada home theater di belakang kita nih Pak. Nanti kita Nanti langsung coba gerbek langsung cek sistemnya di home theater. home theater. Jadi ini immersive, di sebelah di sini pakai. Di sebelah kita buat pakai home Soka theater. namanya. Apa? L-akustik Soka. tipenya. Soka. Yuk Yes. kita lihat yuk. Yuk. Cekidot. Just to talk a bit about how we do it. In Eliza we have 3 phases. Oke, Rick. Nah, Oke. sekarang kita lagi ada di ruangan Ya, untuk ini di- home theater ya. Betul. Please tolong dijelasin, Ya, Rick. jadi kita apa lagi yang lu ada punya. di IHIAC ini kita bikin konsep home theater dengan tagline seperti itu tuh, bring the concert home. Serius banget, serius banget nih, bener-bener kita sampai harus bikin serius. akustik. Betul, karena pameran ini kan high end ya Pak ya. Ya. Jadi kita nggak bisa yang kaleng-kaleng. Jadi yang the best yang harus kita kasih gitu. Nah, di belakang kita sekarang kita udah set namanya L-akustik Soka. Ini Soka ya? Soka ya Pak, untuk home theater khususnya gitu. Yang atasnya Furensia, yang bawah itu subnya 2x6,5 in. Oke, apa yang lu bawa di sini? Tipenya Ya, ini kolom speakernya Soka, ini apa ya. nih? Ini namanya Soka ini Pak. Oh, kolomnya Ini namanya Soka. Subnya? ya, sama juga Soka Sub. Soka Sub. Iya, ini SB6 namanya. Ini double 6,5 in Pak. Double Double, 6,5 in. 6,5 in. Wow. Betul. Kalau di sini Soka itu kepiting, tapi kalau di L-akustik ternyata Soka lebih mahal dari kepiting Soka. Dan ini top banget sistemnya. Ya. Mesinnya Oke, powernya powernya kita L12 pakai ya. LA12 ya Pak. Pakai LA12. Oke. Sebenarnya bisa pakai LA4 juga sih. Cuma memang kita maksimalin supaya orang tahu kita ada Oke, LA12. kalau surround prosesor berarti pakai apa nih? Di sini nggak surround Pak. Oh, nggak surround. Iya, ini Jadi hanya cuma left home right aja. theater. Iya, home theater aja kalau yang sini. Gitu. Dan juga kita lagi kerjasama juga dengan partner kita nih. Oke. Ini untuk desain Akustik ya? akustiknya. Ya. Sama siapa nih? Ini namanya sebentar. Kita panggilin mana itunya tuh. Wah, ini baru serius, niat banget. Nggak cuman sekedar Ini- pameran, nggak kaleng-kaleng. Dan Betul. sekarang Ini partner perkenalan kita diri. Ini untuk akustik partnernya Gracia Aufindo. Thank you. Kenalin dulu sekarang, namanya siapa? Saya Andrian Andrian, dari PT Berkat Suara Nusantara. Berkat Suara Nusantara. Nah,
akustiknya apa yang ditampilkan di sini? Kita pasang kali ini konsepnya adalah lebih ke arah home. Jadi kita kasih namanya Woodwall akustik plus dengan perforated akustik. Perforated akustik. Ya, Kenapa harus di setup seperti ini? Kebetulan ada permintaan request dari Soka, akustik Soka. Jadi coba Oke. kita atur sedemikian rupa supaya ambience-nya like a home. Niat banget ya. Jadi ini absorber juga ada diffuser juga Yes. atau semuanya pure absorber? Rata-rata pure absorber Pak, karena memang kita mau tampilkan kelebihannya adalah gini. Nah, Banyak banget untuk material-material akustik sekarang tuh nggak harus yang besar-besar, tapi kita yang light, yang ringan-ringan, tapi sangat berfungsi dengan baik. boleh dijelasin nggak sistemnya ini apa? Terus kalau untuk plafon apa secara Oke, akustik? kalau yang ini untuk lebih ke arah frekuensinya sangat menyerap di frekuensi ke middle to high. Mid Dengan high ya, Ya, oke. NRC-nya 0,85. Namanya apa produknya? Namanya Woodwall Acoustic Hera Design. Hera Design. Yes. Itu. Yang kemudian yang kedua adalah Plafon? yang plafon ini namanya adalah Vogel Decken System, di mana ini barang Austria, 100% dari serat kayu pinus. Oke. Yang atas ini kita dari Jerman. Ini Austria, ini Jerman. Oh, ini kayak perforated kayak model gypsum gitu, kayak knauf gitu atau bedanya apa? Bedanya gini, untuk secara sistem sama-sama perforated, namun yang akan membedakan adalah material kita, Pak, yang memang tidak ada di tempat lain. Oh, Namanya seamless acoustic. ini sampelnya nih, contoh barangnya nih. Ya, Nah. seamless acoustic. Jadi seamless acoustic ini banyak banget sekarang di residence, rumah-rumah mewah yang memang tidak mau terlihat polkadot ataupun square, Ya. jadi mereka mau tampilannya seperti gypsum, tapi Tapi sudah akustik. Secara kualitas akustik, Di NRC-nya Sama di bagusnya ya? 0,6. oke. Terus yang model Oke. Honeybee ini apa nih? Yang ini nih kita sebenarnya bahan materialnya adalah bahan wood akustik juga, cuma kita bikin dekoratif karena Oh, jadi cuman warna betul. doang, coloring ya? Banyak banget sekarang di kafe-kafe, di office-office pengen banget yang bisa Instagramable, Pak. Ya, ya. Jadi dapat artistiknya, tapi juga akustiknya dapat. Yes, betul Estetik banget. juga dapat. Betul banget. Gitu ya. Mantap, thank you banget Andrian penjelasan sistemnya. Sukses di acara IHIAC 2023. Oke, sekarang saya mau ketemu ini anak yang hilang. Dulu saya tahun berapa ya kita ya di Kairos ya? 2010. 2010, 2009, waduh. 2010. Ini anak yang hilang, dulu saya nemu dari Surabaya, akhirnya ketemu di sini. Dan Mario ini banyak banget sekarang, lebih banyak main di high end, di car audio gitu ya. Di Yo. home audio. Oh, home ya khususnya ya. Tapi Jelasin dikit, Pro juga masih jalan lah. jelasin dikit backgroundnya. Yo, kamu setelah jadi Ya. anak yang hilang dulu sekian lama nggak ketemu, lu apa Ya, sehingga awalnya- sekarang terjerembab di IHIAC gitu? Awalnya ya bergabung dengan perusahaan bareng-bareng sama Pak Yusua nih, satu company ya. Nah, dulu di PT Kairos. Terus seiring berjalannya waktu ya akhirnya saya memutuskan untuk jalan sendiri sampai akhirnya saya di tempat ini. Saya berusaha ngelebarin dari Pro Audio ke Home Audio juga ke Car Audio yang saya jalanin sampai saat ini. Perbedaan prinsip yang paling kamu rasain dari Pro Audio ke Home apa? Detail sama power ya, amplifikasi. Jadi kalau kita di Pro, amplifikasi kita gede banget. Berlipat Berlipat-lipat. kali ganda, bener-bener Kita ya. venue-nya Gede, luar biasa besar. audiensnya ribuan. Sampai ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu ya, bahkan sampai stadion bola bisa kita cover itu di Pro. Nah, tapi kalau di rumah ini beda, yang kita cover tuh cuman kamar, cuman ruang tamu, ruang keluarga, atau studio home theater gitu ya. Yang ukurannya paling cuman berapa meter kali berapa meter gitu. Jadi bedanya di situ. Oke, Nah, nah. dari ruang kecil itu mereka akhirnya punya kemampuan untuk tajam, apa ya, detailnya akan meningkat karena jarak yang pendek, detail akan meningkat gitu ya. Meskipun powernya nggak perlu gede gitu, powernya emang kecil banget, jauh lebih kecil daripada di Pro gitu. Nah, itu yang Home. Ya. Pertanyaannya Mario, kan saya dengar, saya lihat Ya. pergerakan kamu juga, aktivitas Ya. kamu banyak juga. Mario ini jadi juri untuk lomba car audio. Oh iya, di nah, car audio. tadi perbedaan Pro Audio ke Home. Nah, sekarang kalau ke car, bedanya iya. spesifik apa lagi? Nah, car ini yang lebih rumit sebenarnya ya. Car ini saya terjun pertama jadi juri karena udah punya pengalaman di Pro Audio, saya dipercaya jadi juri. Ya saya ikutin gitu ya. Saya dikasih kesempatan, ya udah saya hargain.
saya berterima kasih, saya jadi juri, saya di training dulu, diajarin dasar-dasar mobil, problematika mobil, terus apa yang dicari di mobil, apa yang harus disolusikan di mobil ya, karena mobil ternyata jauh lebih rumit lagi. Parameternya banyak masalahnya. Parameternya banyak Ya kan? dan tempatnya kalau tanda kutip dibilang sangat tidak ideal. Lebih sempit lagi. Sempit Even dan tidak ketimbang home ya. dan tidak center ya. Kalau di Ya. mobil tuh nggak ada kata center, nggak pernah ketemu tengah Nah, posisi listeningnya ya. Karena Nah, kalau yang paling tengah itu handrim namanya. iya, nanti kita dudukin handrem, kita nggak bisa nyetir. Itu problematika Ya. utama dan itu problematika terbesar di mobil. Jadi panningnya betul-betul harus menyesuaikan posisi Betul, akhirnya harus driving kompensasi position. Jadi ada compensate gitu. Kompensasinya besar sekali. Nah, Oke, Netison, kita sekarang akan grebek sistem yang lagi disiapkan Mario. Di lantai berapa Mario? lantai 14, Lantai kamar 1425. Kamar 1425. Oh, nggak pakai lubang-lubangan lagi. Saya tuh bawel banget. Saya sih. Ya. Oke, saya sekarang lagi ada di booth kamarnya ISB. Betul ya Pak Ationg ya? Yes. Coba saya say hi dulu nih sebelum Pak Ationg mau jalan nih. Pak Ationg. Ya. Ini legendnya audio nih dari enggak. zaman dulu. Saya tahu Ko Ationg dari tahun saya mulai masuk di Kairos itu 2001, 2002 sama Andri Punang dan saya tahu ketemu Ko Ationg. Ko Ationg, namanya kenapa ISB Ko Ationg? Enggak, ISB itu adalah brand speaker merek Itali. Brand speaker merek Speaker Itali. Itali, tapi dia hanya membuat driver, bukan home audio. Oh, komponennya doang. Komponennya doang, betul. Jadi Ko Ationg yang desain box speakernya ini. Betul, kemudian ISB ini dia lebih serius sekarang ke car audio. Oke, malah car audio ya. Ya, malah di car audio sekarang dia banyak sekali type. Sejak kapan Ko Ationg mulai yang ke home bikin ISB ini? Tahun berapa? 5 tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Oh, malah sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, ya kita dengan Pak Eric Lim, Oke. itu adalah importirnya ISB. Oke. Nah, kemudian saya lihat speaker ini ada potensi baik. Nah, kemudian saya berusaha minta spek speaker yang agak unik lah gitu ya. Ya. Agak kuat gitu, magnet gede gitu ya. Karena saya punya cita-cita bikin bookshelf yang cukup dengan harga nggak terlalu mahal tapi seluruh frekuensi bisa direproduksi dengan Jadi baik. seluruh driver komponennya ISB Ya. ini semua masih made in Italy. Masih made in Italy. Terus boxnya semuanya sudah desain box. karya anak bangsa. Iya, karya anak mantap. bangsa. Bahkan ukuran box ini pun saya tidak kasih kepada Mr. Enzo yang punya ISB. Wah gitu ya. Jadi patennya pokoknya Ko Ationg punya. Jadi Ya, ISB Indonesia. Dan gitu ya. beliau itu bilang kalau kamu punya passion di home audio untuk Oke. ISB ini drivernya, silahkan. Silahkan gitu. Jadi dia secara langsung bukan ke saya tapi ke almarhum kawan saya yaitu Eric Lim PT Intersys ya, Oh, yang oke. mengagenin ISB, ISB ini, gitu oke. ya. Nah, Jadi ISB ini lebih ke home dan car atau punya Enggak. juga produk pro audionya driver? enggak, dia udah nggak bikin. Oh. Dulu sekali pada tahun 70-an ISB ini pernah bikin speaker monitor. Untuk stage. Untuk studio rekaman. Oh, studio monitor. Oke. Studio monitor bahkan dipakai oleh Douglas Sachs Sheffield Record. Oke. Ya, jadi Bapak kalau ke googling lihat ISB, buka isbcar.com, nanti di sana ada story-nya, ada Bapak bisa lihat. Oke. Asal usulnya ISB dari mana. Jadi berangkat dari car lalu studio Betul. monitor dan sekarang dari ISB sendiri ngembanginnya ke home itu dari Ko Ationg malah ya. Italinya aja enggak ya? Enggak. Dia Mantap. mereka lebih, karena gini, home kan omsetnya nggak bisa sebesar car. Ya. Ya. Gitu. Home terbatas. Limited ya, Ya, segmented dan banget. untuk membuat home itu kan produksinya butuh waktu banyak ya. Ya. Butuh eksperimen banyak. Ya. Gitu.
Sebelum Ko Ationg jalan nih, maksudnya Ya. pertanyaan terakhir. Kenapa harus ikut IHEAC Saya. ISB ini? Oh, saya karena saya adalah panitia IHEAC. Yang pertama beliau ini panitia dan beliau ini legendnya di high end audio gitu ya. Legend-legendan. Legend. Thank you banget waktunya Ko Ationg. Udah mau pergi tapi sempat Enggak ngobrol apa-apa. dulu sama Neti Sound supaya memberikan knowledge-nya. Nah, nanti technical sama Mario ya. Oke. Saya bisa tanya ya. Oke, Oke. terima kasih. Sekarang Mario nih. Ini yo. iya. Siap. Thank you Ko Ationg. Sampai ketemu. Wah, ini Mario anak yang hilang yang akhirnya saya ketemu di Fairmont Hotel. Selamat Yuk. datang di ESB. Yuk jelasin sistemnya dan speaker apa Ya. yang lu setup di ESB Room ini. Ya, kali ini kita cuman baru sempat bikin satu tipe, yaitu two-way speaker dengan low-nya itu 6,5 inch doang. Bisa dilihat nanti boxnya sesederhana Sama ini. ya kayak belakang ini sama ya. Ini seperti sama yang ya. di Ini belakang depan saya sama ini. ya. Oke. Sama persis. Tanpa sub. Ya, kita desain seefisien mungkin tanpa sub, tapi dia bisa jangkau frekuensi rendahnya sub gitu. Sampai di berapa? Sampai pengukuran harusnya 30 bisa. Wow. 30 Hz. Ya, Driver 6,5 inch. 30 Bisa. Hz di main 10 dB mungkin ya. Wow. Main 9, main 10 dB. Sudah ampuh itu udah. Ya. Nah, itulah Mantap. ajaibnya speaker ini, dan memang tujuan kita bikin ini untuk menggebrak dunia audio Indonesia ya. Kita bisa gaungin ini karena Indonesia juga bisa seperti itu gitu ya. Kita bisa, jangan mau kalah sama yang bule-bule di luar negeri lah ya. Ya. Kita harus Kalau tunjukin. ininya yo, Twitternya pakai berapa inch dan apa? Sama Twitternya USB juga ya? 1,1 inch lah ya, anggapannya 1 inch ya. Cuman drivernya memang gede, magnet coilnya gede. Jadi makanya dia bisa powerful. Dia sensitivity-nya kalau nggak salah 91 dB. 91 dB. 91 dB. Semua masih made in Italy ya? Itali. Oke. Power pakai apa? Power juga sama, pabrikannya sama, ESP juga. Cuman ini tadinya dipakai untuk mobil, tapi sekarang dipakai untuk jadi home. Jadi repackaging jadi seperti itulah, kotak. Seperti kotak Nah, power. nanti kita lihat ya gambarnya Yes. dan desainnya nanti kita akan Itu tunjukin. 4 channel output, jadi per channelnya 60 watt. Jadi total ada 4 kali 60 watt. Oke, ini kan high end yo. Kita main stereo ya. Ya. ESP apakah bisa dan oke juga kalau kita mau gunakan untuk surround, misalnya 7.1 gitu, Oh iya bisa, tentu bisa. atau punya produknya juga? ESP nggak punya produk ya. Sistem surroundnya harus beli apa yang ada di pasaran ya, Oke, kayak apa aja lah ya. brand apapun yang Denon ada mau surround pakai ya. apa aja bisa. Tinggal mau 5.1, 7.1 atau 13.1 ya. Ya. Cuman yang pasti karena kita mau sistem kita ini aktif, jadi driver lu sama driver high kita tarik dengan channel yang berbeda untuk outputnya. Jadi satu kotak ini satu sepasang sistem ini memang butuh 4 channel output Oke. power amplifier. Jadi butuh agak sedikit banyak power amplifier untuk bikin surround ya. Oke, sekarang kita grebek di powernya. Ya, Yo, sini yo, oke. jelasin dulu yo. Lu pakai ini power dan Ini ini powernya. apa? Ini Oke. DAC. Kalau secara Oh, ini kita DAC, digital tuh analog converter. betul, karena Oke. kita udah nggak pakai CD lagi, kita nggak pakai kaset atau apa, kita mainnya file ya. Sekaligus Jadi, playernya berarti di sini. ya? Playernya ini penerjemahnya. Oke. Playernya di sini sebenarnya. Oh, sendiri ya. Ya, Oke, ini servernya ya. player, dan dia nerjemahin datanya aja. Ya. Jadi data digital diterjemahin jadi analog, dan sistem analognya dikirim ke power. Oke. Nah, ini serunya Neti Sound. Kita di masing-masing kamar dari Fairmont ini dulu banget, saya nggak tahu tahun berapa itu ya. Kita pernah ada di Hotel Mulia tuh. Kamu belum ada kali join ya. malah. Di Hotel Mulia dulu kita pernah juga pasang Genelec waktu itu. Oh, pameran juga ya? 7.1. Modelnya kayak begini gitu Oh. ya. Dan ini sistemnya karena high end dia main stereo Ya, gitu ya. untuk sementara stereo kita. Oke, thank you banget Apa-apa. Mario sudah berkenan sama Ko Ationg juga kita grebek sistemnya. Apalagi yang Mario mau sampaikan ke Neti Sound Ya. untuk ESB. Ya, ini saya sebagai perwakilan ISB ya, mau memberi semangat untuk orang-orang Indonesia ya. Ini salah satu produk Indonesia yang udah kita berhasil telurkan ya. Karya anak bangsa. Yes, karya anak bangsa. Jadi orang Indonesia nggak boleh
nggak boleh kalah sama orang luar negeri. Sama-sama manusia, sama-sama makan. Nggak boleh inferior. Iya. Iya. Nggak boleh tertunduk, malu, nggak boleh. Harus percaya diri. Tapi memang harus belajar ilmunya ya. Ya. Jadi nggak boleh nggak belajar ilmu, tiba-tiba petantang-petantang nggak boleh. Harus belajar ilmunya. Kalau dasarnya udah kuat, bisa bikin apa aja, bisa ngembangin apa aja. Dan ini hasilnya. Dan market kita itu market yang lumayan gede gitu ya. Ada, Jadi marketnya jangan ada. sampai Ya. dijajah sama Betul, produk luar terus jangan gitu ya. dijajah sama produk impor terus ya. Ya memang produk impor banyak yang bagus. Iya bagus. Ya makanya kita harus bikin juga gitu. Supaya nggak kalah bagus. Setuju nggak? Siap, setuju banget. Oke. Maju terus ISB, Mario. Siap. Mantap. Terima kasih. Sukses terus ISB. Terima kasih. Peace. Oke, sekarang saya ada di booth-nya L Sound gitu ya. Ya. Lagi menampilkan apa nih L Sound di ruangan ini? Kita menampilkan open baffle dari 15 in, 8 dan 6 in. 15 in, subnya, Subnya itu kita pakai 12. oke. Ah, Double ya, dua ya. pakai double. Dan 8 in juga kita pakai subnya juga ada. Oke. Sama 6 in juga kita pakai juga. Cuman kita beda sama yang lain karena kita powernya itu kita pakai Pro. Biasanya kan buat cari SPL nih, ini kita hadirkan di high end bisa pakai buat ampli ini Pro gitu. Nah, ini yang menarik pertanyaannya. Emang Neti kita Sound. bikin beda sama yang lain gitu loh. Gitu Karena ya? dengan budget yang minim bisa menghadirkan suara yang wah gitu, yang indah dengan budget yang semurah mungkin Ya. gitu loh. Tadi kita udah jalan di beberapa ruangan gitu ya di IHEAC ini. Ini sesuatu yang beda karena L Sound menampilkan Pro Audio. Oke, sekarang saya ada di booth teman saya, sahabat saya Pak Rudi Fitu. Ini booth-nya Fitu nih. Saya ketemu dengan Pak Weli. Saya Pak ya. Weli, Pak. Pak Weli, di IHEAC 2023 ini Fitu menampilkan apa, Pak? Boleh tolong dijelaskan Ya, Pak. sistemnya? Kalau sekarang Vitu kita pegang untuk produk XGMI. XGMI. Iya, Oke, XGMI apa itu? Ini jadi satu produk di mana proyektor yang memang nggak pada umumnya. Karena tata letak ini biasa kan kita proyektor kan seperti ini, Pak. Dia mantap banget ya. untuk lebih ke home. Iya, jadi short distance ya, bisa dekat Pak. banget ya. Dia taruh di meja, dia langsung bisa tembak ke layar. Modelnya dia berarti pantulan ya, Pak Betul. ya? Terus apa lagi, Pak? Ini Sonosnya ada? Ini kita perkenalkan produk Sonos, Pak. Jadi speaker untuk home theater. Oke. Lebih ke movie, Pak, untuk Iya. nonton kita. Ini Sonosnya nih ya. Nah, Pak Weli, ini speaker yang lucunya nih, terkenal Devialet. Apa ini, Pak, sistem yang dipasang Devialet? Kalau Devialet ini dia memang lebih dari tampilan dia memang futuristik, Pak. Ya, Dia brand ini dari Prancis. ya. Terus yang dia keunggulan dan dia tunjukkan ini vokal sama bassnya itu dia benar-benar bagus banget, Pak. Oke, sekarang kita coba dengar suaranya. Silahkan, Pak. Boleh, Devialetnya, Pak. Ini barang Perancis, nggak kaleng-kaleng. Build up ya, Pak. Build up dan harganya Ini Nihil. 64 juta. Ini 31 juta, Pak. 64 juta. Sama 31 ya. Betul, Pak. Satu speaker aja. Keren banget bukan Devialet. Demikian juga mereknya XGMI tadi. XGMI, Pak. Terima kasih Pak Weli Siap. atas waktunya. Sama-sama, Vitu Pak. Indonesia maju Terima terus. kasih, Pak. Salam buat Pak Rudi. Amin. Peace. Nah, ini serunya di IHEAC. Bukan hanya kita ngomong tentang audio tadi, karena apa? Karena home itu identik dengan audio dan visual. Tadi Vitu juga nunjukin proyektor, lalu sekarang ada BenQ. Ini proyektor sistem yang untuk home, jadi surround gitu. Tadi ada juga Epson. Ada apa saja di BenQ? Ini ada BenQ. Lalu beberapa eksibitor yang tampil di sini ada ditampilkan di sini. Nah, ini yang BenQ nih. Kita lihat yuk BenQ ada apa? Saya sekarang ada di booth-nya BenQ. Salam kenal Pak, mohon maaf dengan Pak siapa? Kenal dengan Erik. Erik, Pak Erik. Silahkan dijelaskan Pak, BenQ lagi nampilin apa di IHEAC Jadi 2023 ini? kita bawa proyektor kita yang paling baru itu W4000i, di Oke. mana kita sudah menggunakan light source LED gitu, dan kontras rasionya juga sudah 2 juta banding 1 gitu. Jadi di mana warnanya itu pasti akan tajam sekali. Dan Segini berapa lumens Pak? ini 3.200. 3.200 lumens. Betul, 3.200 lumens, dan juga kita sudah Google TV. Jadi kalau misalnya kita tampilan awalnya itu
Jadi di dalamnya itu basicnya sudah ada Android-nya. Oke, demikian tadi liputan khusus IHEAC 2023 Indonesia High End Audio Visual pameran yang premium di Fairmont Hotel Senayan. Jadi buat netizen yang mau bergabung, mau lihat ada teknologi-teknologi apa yang ada di home, silahkan datang di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share konten Promedia Innovative Solution YouTube channel, dan nikmati setiap edukasi Grebek System. Ini Grebek Expo yang ternyata menarik sekali. Kita biasanya selama ini membahas tentang pro audio, live, monitor, FOH. Nanti kita juga akan bahas tentang broadcast mixing, dan hari ini kita membahas tentang home, juga beberapa portable, bahkan sedikit tentang visual. Tadi ada Epson, BenQ, dan beberapa teknologi kayak juga ada Elakustik menampilkan immersive system tadi dengan LED screen. Kita bisa belajar banyak dan menarik sekali. Ternyata setiap saat, setiap tahun selalu ada teknologi-teknologi yang baru. Itu sebabnya jangan lewatkan setiap konten-konten Promedia Innovative Solution Channel. Peace! Pro Media, we serve you better.